Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film dimana pada video kali ini aku mau nyeritain sebuah film super seru berjudul Criminal yang rilis pada tahun 2016. Sebuah film yang menceritakan ketika ingatan dari seorang mantan agen profesional yang sudah mati tiba-tiba bisa ditransfer sepenuhnya kepada orang yang masih hidup. So, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang agen khusus CIA bernama Bill Pope ketika ia tengah mengambil sebuah titipan khusus berupa tas berisi sejumlah uang. Singkat cerita, setelah mengambil dan menyembunyikan tas uang tersebut, Bill kemudian menyempatkan diri buat menelpon sang istri buat sekedar melepas kangen. Cuman baru juga ngobrol beberapa saat, Bill yang sadar jika ia tengah dipantau oleh beberapa orang seketika langsung melakukan pergerakan dengan ngebuang ponsel yang kemungkinan bisa ngebuat dirinya kelacak lalu ia kabur ninggalin lokasi. Di saat yang sama orang-orang di markas CIA kini mulai khawatir akan nasib Bill terlebih karena dirinya sudah nggak bisa dilacak lagi setelah tadi ngebuang ponselnya. Barulah 20 menit kemudian keberadaan Bill akhirnya terlihat melalui kamera CCTV di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Sayangnya orang-orang tadi rupanya juga masih mampu melacak keberadaannya hingga Bill terpaksa harus melanjutkan pelarian dengan naik sebuah taksi. Belum jelas kelompok apa yang kini tengah mengincar Bill, akan tetapi yang jelas mereka semua sangat ahli di bidang komputer atau hack-ngehack terlihat dari caranya yang dengan begitu mudah masuk dan mengontrol alat elektronik termasuk kamera CCTV yang berada di dalam taksinya Bill. Sementara itu, di lain sisi, pimpinan operasi CIA bernama Quickers menyarankan agar Bill segera menuju ke sebuah bangunan kosong tempat di mana dia sudah menyiapkan pasukan penyelamat. Sayangnya musuh yang sebelumnya sudah berhasil meretas ponsel si supir tentu bisa dengan mudah mengutak-atiknya termasuk memindahkan titik tujuan di maps ponsel tersebut. Hingga ketika mereka sudah sampai ke tujuan, barulah si Bill akhirnya sadar jika ini bukanlah tempat yang dimaksudkan Quickers. Cement factory. Aye? This isn't a cement factory. Bill memanglah sempat melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan beberapa orang. Cuman karena mereka terlalu banyak sedang amunisinya sangatlah sedikit, Bill pada akhirnya harus ketangkep dan langsung diinterogasi secara brutal oleh pimpinan musuh yang bernama Heimdall. Di mana inti dari interogasinya adalah mereka ingin agar Bill memberitahu lokasi dari seseorang yang masih belum diketahui itu siapa bernama The Dutchman. I respect your silence. I need the Dutchman. Fuck you, psycho. Gak berapa lama pasukan CIA akhirnya sampai ke lokasi, tapi sayang pasukan musuh sudah pergi sementara Bill sudah dalam keadaan gak bernyawa lagi. Lanjut usai Bill dinyatakan tewas, CIA langsung gerak mendatangi seorang ilmuwan ahli otak bernama Dr. Frank karena tertarik dengan temuan beliau yang fantastis. Meski belum pernah diuji secara langsung kepada manusia, tapi temuan dari Dr. Frank ini diklaim mampu mentransfer ingatan dari orang mati. Singkat cerita, setelah minta disediakan seluruh alat-alat tempurnya, Dr. Frank lantas mengajukan permintaan terakhir sekaligus paling penting yaitu seorang penderita sindrom khusus karena hanya orang tersebutlah yang mampu untuk menerima ingatan dari orang mati. Dan beliau rupanya sudah punya satu nama untuk jadi bahan percobaannya yaitu seorang tahanan bernama Jericho, psikopat brutal yang nggak punya empati akibat otaknya mengalami kelainan. Bahkan karena saking banyaknya napi yang sudah jadi korbannya, Jericho sampai ditahan di sel khusus. Terus karena terlalu berbahaya, CIA sampai harus membiusnya terlebih dahulu sebelum akhirnya diangkut menggunakan helikopter. Get Jericho his lunch. You're coming with us now. Let's go. Di markas dengan dikawal oleh puluhan tentara, Jericho lanjut buat diterbangkan ke London, tempat di mana jasad Bill berada agar percobaan bisa segera dilakukan. Sementara itu, di tempat lain, kita akhirnya diberitahu siapakah Heimdall sebenarnya. Berdasarkan sebuah wawancara di televisi, ia merupakan seorang pengusaha di bidang teknologi yang berusaha menggulingkan pemerintahan Spanyol. Cuman yang mengerikan bukanlah itu, melainkan pendapatnya tentang setiap negara yang menentangnya juga harus ikut digulingkan. Dan demi untuk memuluskan aksinya tersebut, Heimdall bahkan sudah merekrut beberapa mantan agen khusus pemerintah.
Singkat cerita, Dr. Frank Jericho bersama tim akhirnya tiba di London, di mana mereka dikawal ketat oleh puluhan tentara buat menuju sebuah gudang tua yang tentunya sudah disulap buat menjadi tempat operasi, lengkap dengan semua peralatan yang sebelumnya sudah diminta oleh Dr. Frank. By the way, Bill emang beneran sudah mati, namun sebagai syaraf di otaknya masih berhasil diselamatkan menggunakan nafas buatan, dan alasan kenapa Jericho dipilih buat jadi bahan percobaan adalah karena hanya dialah satu-satunya orang pengidap sebuah sindrom langka, yaitu lobus frontal, yang menjadi syarat utama agar seseorang bisa menerima ingatan dari orang lain. Singkat cerita, operasi pun dijalankan di mana Dr. Frank mulai menduplikasi ingatan Bill kepada Jericho. Cuman sayangnya di tengah operasi kondisi Jericho tiba-tiba terdeteksi mulai melemah, di mana ia terancam kehilangan nyawa. Awalnya Dr. Frank yang takut ambil resiko berniat untuk segera menghentikan operasi. Cuman si pimpinan CIA, Quickers, memaksa agar semua dilanjutkan karena ia maupun pemerintah nggak peduli jika harus kehilangan satu orang napi macam Jericho. Beberapa jam usai operasi, Jericho akhirnya siuman, di mana Quickers yang sudah nggak sabaran langsung mencecarnya dengan banyak pertanyaan seolah nggak peduli dengan peringatan dari Dr. Frank yang mengatakan jika ingatan Bill nggak bisa langsung aktif begitu aja, karena tentu butuh proses bagi otak penerima buat menyinkronkan semuanya. Ternyata beberapa hari yang lalu seorang hacker jenius berjuluk The Dutchman berhasil menemukan sebuah celah pada sistem keamanan Amerika, di mana dengan menggunakan kode ciptaannya ia bisa meluncurkan rudal kapan aja dan di mana saja. Cuman dibanding melawan pemerintah, The Dutchman hanya meminta sebuah perlindungan dan sejumlah uang agar bisa kabur dari negaranya. Nah, itulah fungsi dari tas uang yang dibawa oleh Bill kemarin. Nggak sampai situ, CIA juga percaya saat ini keberadaan Dutchman disembunyikan oleh Bill, dan jika nggak segera ditemukan, maka bisa aja sang hacker membatalkan tawarannya, lalu ngejual kode ciptaannya tersebut kepada negara lain. Billy, we had orders to put a bullet in the Dutchman's head. Play because you thought you could trust him. You thought Mr. Dutchman right now. That is all we need to know. Remember! Remember! I don't remember nothing. Karena Jericho nggak memberikan jawaban yang diinginkan, maka Quickers berasumsi jika operasinya telah gagal dan memilih buat mencari The Dutchman dengan caranya sendiri. Di saat yang sama, setelah bersembunyi di tempat rahasia selama beberapa hari, The Dutchman yang mulai bertanya-tanya kenapa Bill nggak kunjung datang akhirnya memutuskan buat keluar sejenak, lalu pergi ke wartel buat menghubungi Billy, di mana betapa terkejutnya dia begitu tahu kabar dari istri Bill jika sang agen ternyata sudah tewas. Old friend, Jan. My husband's dead. Dianggap nggak berguna dan gagal, Jericho kini bersiap untuk dikembalikan ke penjara. Dan di ujung pertemuannya, Dr. Frank memberikan sebuah pil yang ia katakan buat melancarkan peredaran darah di otaknya. Singkat cerita, di tengah perjalanan, dua agen yang ditugaskan buat mengawal Jericho ternyata diam-diam juga diperintah buat membunuhnya. Cuman sebelum mereka melakukan itu, Jericho yang sudah sadar langsung berencana buat kabur. Di mana hebatnya, ia mampu mengubah benda di sekitarnya buat jadi sebuah senjata mematikan, hingga ia bisa dengan mudah melumpuhkan dua agen di hadapannya. Akibat kecelakaan barusan, kedua agen yang mengawalnya tewas di tempat. Sementara dirinya langsung memanfaatkan momen barusan buat memalsukan kematiannya karena secara kebetulan di dekatnya ada satu korban tabrakan yang dengan cerdiknya ia angkut buat duduk di tempat duduknya, lalu mobil ia bakar agar ketika ditemukan nanti orang-orang pasti mengira jika yang mati adalah dirinya. Setelah sekian lama di penjara, hal pertama yang dilakukan oleh Jericho adalah mendatangi sebuah restoran siap saji, di mana dengan brutalnya ia menyerobot makanan seseorang lalu keluar tanpa bayar. Evan, order up. Hey. Selanjutnya ia kemudian berniat buat mencuri sebuah van, di mana kita diperlihatkan betapa mengerikannya dia saat bertarung karena dengan tanpa belas kasihan sedikit pun ia menghajar 3 orang sekaligus secara brutal dan sadis. Menggunakan mobil curiannya, Jericho berkendara dengan santai sambil menikmati alunan musik, di mana nggak berapa lama kemudian tiba-tiba ingatan Bill mulai membanjiri isi kepalanya secara acak.
Jericho tentu masih belum sadar dengan apa yang terjadi kepada otaknya. Cuman karena penasaran, malam itu ia nekat mendatangi rumah Bill yang mana bukan hanya tahu alamat Bill, Jericho juga tentu secara otomatis juga mengetahui kode akses kunci rumah tersebut. Dan tanpa basa-basi, sang psikopat langsung menyekap penghuni rumah yang gak lain adalah istri Bill yaitu Jill. Perlu diingat juga ingatan Bill di otak Jericho hanya bersifat sebagian, hingga dengan insting aslinya Jericho pada awalnya hendak berniat jahat kepada Jill. Namun secara perlahan niat buruk tersebut perlahan mulai terkikis dengan sesuatu yang ia sendiri nggak bisa menjelaskannya. Terlebih ketika ia melihat putri Bill yang terbaring di kamar sebelah. Selama ini Jericho nggak pernah sekalipun punya perasaan bersalah saat menyakiti korbannya karena ia mengidap sindrom lobus frontal. Namun malam itu hati kecilnya seakan aktif hingga membuatnya nggak sama sekali menyakiti Jill dan hanya mencuri beberapa barang seperlunya. Jill diam-diam mengaktifkan sistem alarm yang langsung terhubung ke markas besar CIA. Akan tetapi, lagi-lagi berkat ingatan Bill, Jericho bisa mengatasi itu semua dengan sangat mudah. Jill berlari ke kamar putrinya buat sembunyi. Normalnya, Jericho akan sangat kesal jika targetnya kabur dan akan segera mengejarnya bahkan membunuhnya tanpa ampun. Namun anehnya kali ini, ia lebih memilih buat ngebiarin Jill lalu kabur meninggalkan rumah tersebut. Di sisi lain, film mulai menjelaskan tentang hubungan antara The Dutchman dan Heimdall. Ternyata Dutchman dulunya adalah anak buah Heimdall, tapi ia berkhianat di tengah-tengah operasi dan meminta perlindungan ke CIA menggunakan kode ciptaannya. Sayangnya begitu tahu Bill mati dan gak ada satupun agen yang menghubunginya, Dutchman berkesimpulan jika CIA telah menolak tawarannya. Hingga ia pun lantas mulai coba menawarkan kode ciptaannya kepada Rusia serta akan mendemonstrasikannya dalam waktu beberapa jam ke depan. Sementara itu begitu sadar jika operasi Dr. Frank kemarin ternyata berhasil, Quickers lantas segera mengirim seluruh anak buahnya buat mencari keberadaan Jericho yang saat ini terlihat tengah menjual beberapa barang jarahannya di rumah Bill tadi malam, di mana lagi-lagi kali ini ingatan Bill kembali mempengaruhi perilakunya. Perlahan tapi pasti ingatan Bill di kepala Jericho semakin bertambah kuat. Bahkan secara nggak sadar, Jericho mampu berbahasa Spanyol ketika masuk ke dalam sebuah restoran. Cuman di antara semua ingatan tersebut, ada satu yang sangat membuatnya tertarik, yaitu ingatan ketika Bill menyembunyikan sebuah tas uang di dalam perpustakaan yang ada di tengah kota. Cuman sayangnya begitu diperiksa, tas uang tersebut rupanya bukan berada di perpustakaan yang saat ini didatanginya. Saking penasarannya Jericho sampai meretas database CIA menggunakan kode akses Bill, di mana orang-orang CIA tentu saja bisa langsung sadar jika yang masuk ke dalam sistem tentulah si Jericho, hingga mereka pun segera bergerak menuju lokasi target, di mana lewat komputer yang barusan digunakan, mereka menemukan jika bukan yang mencari data atau informasi penting lainnya, Jericho rupanya hanya mencari alamat agar dia bisa menemui Dr. Frank. Khawatir Jericho bakal melakukan balas dendam ke Dr. Frank, Quickers pun langsung menghubungi beliau buat ngasih tahu agar bisa berjaga-jaga. Cuman belum sempat beliau pergi kemana-mana, orang yang dimaksud ternyata sudah sampai di lokasi. Di mana bukannya balas dendam, tujuan Jericho datang ternyata hanya ingin minta obat karena setiap kali ingatan Bill muncul, kepalanya terasa sakit seperti mau meledak. Pharmacy down the road. Let's go. Di apotik selama antri beli obat, tampak jika Dr. Frank sangat senang luar biasa mendapati jika hasil percobaannya dari eksperimen selama ini ternyata berhasil dengan sempurna. Bahkan bukan hanya menerima ingatan semata, kepribadian Jericho perlahan tapi pasti kini mulai berubah berkat ingatan dari orang sebelumnya alias Bill. Sementara itu di markasnya, Quickers ternyata sudah dari tadi mendengar obrolan mereka berdua dengan cara meretas sebuah ponsel yang ada di dalam saku milik Dr. Frank. Begitu pula dengan Heimdall karena ia tentu juga bisa dengan mudah ikutan meretas ponsel tersebut dan mendengar setiap kata dari keduanya, termasuk obrolan terakhir mereka, di mana Dr. Frank mengatakan jika ingatan dari Bill kemungkinan hanya bertahan selama 48 jam saja, karena setelah itu efeknya belum diketahui bakal kayak gimana. Run some tests on you before the repatterning starts to 48 hours, I don't know. Maybe there's a way to make it last longer. Money. Yeah, big bag. Keluar dari apotik, Jericho seketika dihadang oleh beberapa agen suruhan Quickers yang dengan sangat brutal langsung membawanya ke markas CIA untuk diinterogasi terkait di mana lokasi keberadaan The Dutchman yang menurut informasi bakal memperagakan ciptaannya alias mengaktifkan satu rudal dalam waktu 3 jam ke depan.
Awalnya Jericho sangat sulit buat diajak kerjasama, hingga begitu Quickers menawarkan sejumlah uang kepadanya, barulah si psikopat ini akhirnya mau memberikan bantuannya. Meskipun sebenarnya Jericho belum ingat betul di mana tempat Dutchman bersembunyi, namun perlahan tapi pasti CIA berhasil memicu memorinya dengan membawa Jericho melewati jalan-jalan yang dulu sering dilewati oleh Bill. Which way, Jericho? Right. Di tengah pencarian, Heimdall kembali berulah menggunakan keahlian hackingnya, di mana ia meretas sebuah sistem bandara, memanipulasi kamera CCTV dengan mengedit serta mengganti salah satu wajah pengunjung di sana menjadi wajahnya The Dutchman. Hingga Quickers pun segera mengirim kembali Jericho ke markas, sementara dirinya bersama tim segera berangkat ke bandara. Flagged at London City Airport. MI5 are covered. Hey, my money. Sejak keluar apotek, anak buah Heimdall rupanya sudah meletakkan alat pelacak di mobil CIA hingga mereka bisa tahu kemana saja perginya Jericho. Hingga begitu mobil tiba di sebuah jembatan, Heimdall langsung meretas sistem jembatan tersebut agar gak bisa dilewati, agar para anak buahnya bisa segera melakukan pergerakan buat menangkap dan membawa si Jericho. Di tengah pertarungan para agen melawan anak buah Heimdall, Jericho yang nekat memacu mobil lompat ke dalam sungai akhirnya bisa meloloskan diri meskipun sempat mendapatkan sedikit luka akibat dari pecahan kaca. Mendengar kabar jika Jericho berhasil kabur, ditambah informasi jika CIA kini sudah mampu menutup celah tempat ia biasa masuk ke dalam sistem, Heimdall tampak menjadi sangat teramat kesal. Kembali ke Jericho yang nekat kembali mendatangi rumah Bill, tepatnya di ruang basement, karena hanya disinilah satu-satunya tempat yang bisa ia ingat agar bisa dengan aman mengobati luka-lukanya. Akan tetapi, sayangnya sebelum sempat menyelesaikan pengobatan tersebut, ia malah dipergoki oleh Jill hingga karena terdesak, ia pun lantas mulai menjelaskan semuanya. Awalnya Jill tentu nggak percaya jika ingatan suaminya bisa dipindah ke dalam tubuh orang lain. Cuman karena Jericho terus saja mengatakan rahasia-rahasia yang hanya diketahui olehnya dan mendiang suaminya, Jill pada akhirnya berhenti melakukan perlawanan lalu membiarkan Jericho lanjut menggunakan basementnya untuk beristirahat. Sementara itu pada waktu bersamaan The Dutchman akhirnya memperagakan ciptaannya. Targetnya merupakan sebuah kapal selam milik Amerika dan hanya melalui tempat persembunyian Dutchman berhasil mengaktifkan rudal menuju kapal selam tersebut. Beruntung pemerintah sudah siap akan terjadinya hal seperti ini di mana mereka langsung mengaktifkan penghancur rudal otomatis hingga pada akhirnya berhasil menggagalkan peragaan milik The Dutchman. Kembali lagi ke Jericho yang mana bukannya bersembunyi, ia malah dengan santai menemani putri Jill main di luar. Hal tersebut tentu saja membuat Jill menjadi sangat khawatir, cuman di momen ini juga lah ia akhirnya mempercayai semua cerita Jericho tadi malam. Seakan-akan Bill terlahir kembali tapi terperangkap di tubuh yang berbeda. Merasa nggak berbahaya, Jill kemudian mengizinkan Jericho buat menginap di ruang tamunya. Sampai ketika paginya ia bangun, sebuah gelas di meja tiba-tiba memicu ingatannya terkait di mana persisnya Bill meletakkan tas uang yang ia cari-cari kemarin. Hingga tanpa membuang waktu lagi, Jericho segera berangkat untuk menuju lokasi tersebut. Dan tepat begitu ia meninggalkan rumah, beberapa orang tiba-tiba masuk lalu menangkap Jill beserta putrinya. Ternyata selama ini tas tersebut disembunyikan di sebuah perpustakaan kampus. Cuman naasnya begitu Jericho hendak balik, Heimdall rupanya sudah berada di depan pintu bersama para anak buahnya lengkap dengan Sandra yaitu Jill dan putrinya. Agar Jericho mau membawa mereka ke tempat persembunyian The Dutchman karena Heimdall tahu betul jika sekarang isi pikiran Jericho sama dengan isi pikiran mendiang Bill. Di sisi lain, tim CIA yang juga lagi gerak berhasil menemukan lokasi salah satu anak buah Heimdall. Lalu secara diam-diam mengikutinya menggunakan sebuah drone hingga pada akhirnya sampai ke tempat di mana Heimdall dan Jericho berada. Lalu tanpa buang-buang waktu, Quickers segera memerintahkan para anak buahnya buat melakukan serangan sekarang juga. We need Jericho alive. Agar bisa melarikan diri, Heimdall kemudian memerintahkan anak buah kepercayaannya mengawal Jericho buat menjemput The Dutchman, sementara dirinya sendiri bakal menunggu di landasan.
Singkat cerita, Jericho mengarahkan mereka ke dalam gedung sebuah kampus lalu ngasih tahu di ruang manakah The Dutchman bersembunyi. Cuman siapa sangka Jericho dengan cerdik mampu membuat jebakan di tengah kepanikan hingga setelah tembakan dilepaskan, sebuah ledakan besar seketika langsung menimpa mereka berdua. Usai mengalahkan dua musuhnya, Jericho segera menemui The Dutchman, di mana bukannya langsung ngebawa dia keluar dan mengambil tas uang berikut isinya. Kepala Jericho yang saat ini sudah full berisi pikiran Bill dengan cerdiknya menyerahkan tas tersebut, kemudian meminta The Dutchman agar sedikit memodifikasi kode ciptaannya. Akan tetapi karena menunda waktu kaburnya tadi, keberadaan Jericho dan The Dutchman akhirnya ketahuan oleh salah satu musuh di mana ia seketika langsung menembak keduanya. Jericho kena tembak di bagian bahu sedangkan Dutchman harus mati saat itu juga. Cuman meski dalam keadaan terluka, Jericho ternyata masih mampu untuk melakukan perlawanan bahkan sampai membuat kepribadian aslinya keluar ketika menghabisi nyawa orang yang tadi menembaknya. Dari sana Jericho kabur menggunakan sebuah ambulan, sementara Quickers bersama timnya saat ini baru tiba di lokasi dan menemukan jasad The Dutchman lengkap dengan tas uang di sampingnya. Di sini mereka pun sadar jika tujuan utama Jericho bukanlah uang melainkan sesuatu hal yang jauh lebih besar lagi hingga mereka pun segera berangkat buat menyusulnya. Kembali ke Jericho yang rupanya berniat buat menemui Heimdall demi untuk menyelamatkan Jill bersama putrinya meski harus menyerahkan flash drive berisi kode peledak rudal peninggalan The Dutchman kepadanya. Ide dari Jericho tentu saja mendapatkan penolakan keras dari pihak CIA karena jika flash drive tersebut jatuh ke tangan penjahat, jutaan nyawa bisa terancam. Apalagi kondisi Jericho saat ini sudah mulai nggak stabil karena perlahan tapi pasti ingatan Bill mulai menghilang di pikirannya. Karena Jericho melawan perintah dan teguh dengan keputusannya, Quickers lantas mengerahkan puluhan mobil polisi buat menghentikannya. Akan tetapi, meski sudah berusaha keras, para polisi tersebut tetaplah gagal untuk menghentikannya. Sampainya di lokasi, hal pertama yang dilakukan Jericho adalah menghajar semua anak buah Heimdall secara brutal tanpa ampun. Hingga bisa terlihat jika kepribadian Bill emang beneran sudah mulai terkikis. Tapi itu semua nggak masalah karena yang penting Jill bersama putrinya bisa terselamatkan. Ketika melihat Putri Bill disandra, Jericho langsung menjadi nggak berdaya dan seketika memberikan flash drive-nya kepada Heimdall yang meski sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, bajingan tersebut masih tetap melepaskan tembakannya ke arah Jericho. Quickers tiba di lokasi tepat setelah Heimdall berhasil untuk lepas landas. Bukan hanya itu, Heimdall saat ini juga langsung menggunakan flash drive-nya untuk menghidupkan sebuah rudal yang diarahkan tepat ke arah Quickers, Jericho, dan kawan-kawan. Inilah yang dari tadi dikhawatirkan oleh Quickers, makanya dari awal tiba di lokasi, ia terus saja memarahi Jericho secara membabi buta. Sampai ketika punya sedikit celah untuk bicara, Jericho mengatakan jika ini sudah sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Karena sebelumnya, ia sudah sempat minta kepada The Dutchman agar merubah sedikit kodenya yang apabila digunakan maka rudal bakal otomatis kembali ke titik koordinat si pengguna. Look at me. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat jika Jill dan putrinya dipertemukan kembali dengan Jericho di sebuah pantai tempat di mana dulu dilangsungkannya pernikahan antara Jill bersama Bill. Pemerintah ingin mencari tahu apakah ingatan sang mantan agen bakal melekat ataukah menghilang di dalam isi kepala Jericho. Di mana hasilnya ternyata seluruh ingatan Bill sampai saat ini masih melekat sepenuhnya di dalam isi pikiran Jericho. Nggak dipungkiri Jericho kini bukanlah lagi seorang psikopat biasa. Ingatan dari mantan agen yang ditanamkan di otaknya kini sudah melekat sepenuhnya hingga membuat Quicker sangat tertarik buat merekrutnya ke dalam CIA. The Ends.
So Brody, telah tak di akhir dari alur cerita film kriminal yang rilis pada tahun 2016. Akhir yang begitu manis buat seorang psikopat brutal gila membunuh yang awalnya terlihat gak punya masa depan. Well, semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku. Silahkan tinggalkan like jika emang suka. Aku Zai pamit, see you!